Wan. 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 Ini Bagong. Ya, dari dia lawan. Wan. Torcatorana masalah no yuk. Masalah museum yuk. Balik mo lah nyator museum, nyator apa boleh? Kok tak bosen urusan museum ya. Ada bosen nah. Iya, jangan sampai syuting ya. Maksudnya untuk edukasi aja. Ya, edukasi untuk masyarakat. Mana? Ya, entar dong. Mungkin saya. Madari yang menocen dah cat. Pucur Wan. Kerset paling genteng ngarah. Kator santak Wan. Dapat saya tapi tak pernah aku. Ya jaga aja lu. Iya. Rumah boleh. Cari Perjuangan kan. nyaman mandiri ya. Pelestarian bro. Pelestarian KB ada. Kau tuan, kau tu tangguh cat lah. Rumah boleh. Aja kawan. Jalan Wara. Jatwara. Ya, pancuran air. Masih lebur jerai kupas. Ayo Wan, kupas jerai Wan. Yuk. Kupas Wan. Oke. Kupas dah. Oke, siap. Ada istimewa ada masih dah. Istimewa. Ada apa berat Wan? Lumayan, 4. Ada betul apa aslinya Wan? Ada saya sebut Jalat Wara. Jalat Wara rasa apa Wan? Jalat Wara adalah pancuran air yang biasanya digunakan dalam sebuah petirtaan. Petirtaan. Wudu ya mun yang dari Islam ya. Ya petirtaan itu kan
tempat bersuci, mandi, yang pada umumnya kalau dulu itu kan di masa klasik Hindu, Buddha. Ya. Nah, untuk Jaladwara ini ditemukan di situs Rengganis di Kecamatan Sumber Malang ya. Iya. Kabupaten Situbondo. Sumber Malang nih laut berarti Wan ya. Iya. Situs Rengganis ini menyimpan peninggalan yang cukup potensial ya. Iya. Ditemukannya lingga, kemudian ada sejumlah artefak berupa arca yang sayangnya kondisi saat ini sudah berantakan karena secara masif terjadi perusakan dan penjarahan. Pas Jaladwara ya sebut Nadim mau lewan. Ini kami dapatkan dari salah seorang teman yaitu Abdul Halik yang dengan perantara Abdul Halik yang sebelumnya sudah kita mendapatkan informasi bahwa ini dikoleksi oleh Haji Tirto Suprayitno, sudah almarhum. Haji Tirto Suprayitno ini mantan sekretaris desa saat itu. Kepala desa yang mengoleksi, dan kepala desa tersebut menurut Haji Tirto mengambil barang ini di situs Rengganis. Ada asli Wan? Asli. Ketemu asli dari di Wan? Nah, setelah dikaji oleh TAJB Timalik Cagar Budaya Kabupaten Situbondo dan kemudian direkomendasi kepada Bupati dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Karena beremawan maksud dari guratan-guratan itu ada maknanya Wan, bisa memaknainya Wan. Dari dalam mitologi Hindu bahwa Jaladwara ini bisa semacam perwujudan dari gajah, ada istilah gajah mina. Gajah Mina? Jadi sebenarnya gajah mina itu kalau kita analisis secara nyata sebenarnya hanya istilah saja, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah ini menyerupai semacam monster laut. Monster laut? Iya, tetapi sebenarnya bukan sih. Banyak sekali di penafsiran yang berbeda ya. Iya, sebenarnya ini meniru, katakanlah dalam tanda kutip, dari ditemukannya kerangka dari ikan paus yang kemudian ada rumbai-rumbainya dari kerangka itu, kemudian orang menganggapnya itu adalah monster. Pola ukuran raja ya. Iya. Pas monster, kemudian ada rumbai-rumbai yang dari sisa-sisa daging dan juga tulangnya ya, yang kemudian terdampar dan masyarakat menyebutnya itu adalah monster laut. Kira-kira Wan, pembuatan Jaladwara ya di tahun keberapa kira-kira? Iya. Kalau melihat dari pada umumnya Jaladwara yang diproduksi dari era klasik Hindu Buddha, jadi kita bisa mengasumsikan sesuai dengan konteksnya, konteks temuan dari benda ini adalah di era klasik Hindu Buddha yang berkembang di abad-abad ke-14, 13, 14. Kisarannya begitu. Iya. Kemudian kok bisa kelihatan ketahuan bahwa itu pancuran Pathesen berapa mau ketahuan? Ya, kita melihat dari komposisinya ya. Nah, di sini ada lubang bagian depan ya, ini lubang air. Ya. Nah, airnya mengucur di sini dan kemudian kalau kita lihat dari sisi belakang ya. Oh, lebih besar ya? Iya, lebih besar karena ini sebenarnya memanjang ke sini. Iya. Kemudian dia mengait ke struktur yang ada. Cuman di sini patah ya, ada bekas patahan karena ini diambil paksa.
Jadi kemudian kita tidak mendapati dalam keadaan utuh lagi. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, ini sangat penting sekali kita simpan di museum dalam rangka mengedukasi kepada masyarakat bahwa di Situ Bondo, khususnya di situs Rengganis, ada sebuah tinggalan arkeologis yang cukup potensial, yang menjadi sebuah bukti bahwa peradaban Situ Bondo dari masa ke masa ini cukup menarik untuk kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai pemahaman untuk menemukan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Oh, ya maksud dari tujuan penyelamatan ya. Iya. Jangan sampai kita mengabaikan tinggalan-tinggalan kebudayaan itu, kemudian kita tidak benar-benar memahami nilai-nilainya, nilai pentingnya, kemudian akhirnya kita justru menjadi perusak, memusnahkan cagar budaya tanpa memperhatikan nilai-nilainya. Ini akan mencederai dari nilai-nilai itu sendiri, bahwa leluhur kita sebenarnya punya karya, bukan hanya sebatas karya saja, tetapi menjadi sebuah pesan-pesan yang adiluhung untuk dikabarkan kepada anak cucu. Pesan-pesan tersebut bukan sekedar pesan, tetapi anak cucu harus tahu ya. Iya, bagaimana anak cucu bukan hanya sekedar tahu juga, tapi juga dia memberikan di dalam kehidupannya, perilakunya itu berbudi luhur dan memiliki akal budi. Sebagaimana tujuan dari budaya itu sendiri, budidaya, akal budi yang dipakai. Jadi kita kehilangan momentum, kita kehilangan hal yang sebenarnya itu bisa memberikan kisah yang luar biasa terhadap narasi sejarah Situ Bondo itu sendiri. Sejarah Situ Bondo itu jangan sampai kabur, jangan sampai abu-abu. Dari mana? Tentunya adalah upaya-upaya yang berkesinambungan di dalam pelestarian sejarah. Nah, terus area tanggung jawab siapa Wan sebetulnya Wan? Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ini harus ada sinergisitas. Sinergi ya? Iya, kalau tidak ada sinergisitas, pemerintah yang dianggap lebih tahu karena yang bisa melaksanakan regulasi secara maksimal karena punya kewenangan. Kemudian masyarakat yang harus juga berperan aktif ya. Iya, punya istilahnya peluang untuk berperan aktif lebih luas lagi karena mereka adalah ujung tombak di lapangan. Iya. Nah, ini kalau bersinergi ini luar biasa. Iya. Wan, kira-kira Wan, dengan banyaknya benda cagar budaya peninggalan nenek moyang kita itu berpotensi enggak Wan penjarahan, penggalian liar, kemudian berdampak kepada hilangnya jejak-jejak para leluhur kita orang Situ Bondo Wan? Tentu, karena dengan penjarahan dan perburuan liar itu akan merusak data yang ada. Jadi mereka melakukan melakukan penggalian. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, data yang seharusnya bisa direkam dengan baik ini rusak. Jadi ada lapis budaya yang rusak. Kalau dalam ilmu arkeologi itu kan ada speed 1, speed 2. Jadi dalam setiap speed ini itu bisa memberikan banyak informasi di lapisan 1 cm, 2 cm, 3 cm ini berbeda-beda. Nah, data itu rusak hanya demi menguasai barangnya. Jadi sebenarnya di sini adalah nilai pentingnya yang harus kita selamatkan. Kalau pemerintah ini peka terhadap situasi yang terjadi saat ini di lapangan, yaitu penjarahan, pemerintah seharusnya bisa mengkomunikasikan lebih maksimal lagi, misalnya mengumpulkan mereka, memberikan edukasi, dan tentunya yang paling penting adalah kompensasi. Karena kompensasi ini sangat krusial dan menentukan bagaimana masyarakat itu bisa bersemangat untuk
ikut memberikan informasi, dan kemudian bagaimana mekanisme pencarian itu jika dilakukan oleh pemerintah yang dalam ini punya kewenangan untuk melakukan pencarian, dan masyarakat bisa dilibatkan juga. Oke. Ada apa boleh lu kong ada empo ngosok ada empo montek apa boleh kenangan ada Jir ampun ngosok kia ya. iya Puh. ngosok ada Aduh beron. oh lumayan men Ya itu kelihatan ya kalau asli ya. wah empat men Mbak. Pakun sembut pakun cari tanah. Wan, ngobrol boleh, Wan? Jadi mau Wan, nyaman, Wan? iyalah sambil ngopi lu Hah? sambil Sambil ngopi ngopi ya. Telo. Kita sudah kupas tentang Jalut Mara, guys. Nanti kita pada episode selanjutnya kita akan kupas koleksi yang lain ya. Yuk.